Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan Fikrianto dari kelas 12 MM akan menjelaskan materi tentang universitas. Nah, apa sih universitas? Menurut KPBI, universitas adalah perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan ilmiah dan atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu. Banyak siswa-siswi lulusan SMA, SMK, dan sederajat memilih universitas sebagai media untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi dan memantapkan diri untuk menjadi pribadi yang lebih siap dalam dunia industri. Sudah banyak universitas yang mencetak alumni yang sukses, salah satunya Universitas ITB. Nah, saya akan membahas tentang Institut Teknologi Bandung. Seperti namanya, ITB sendiri merupakan sebuah institut. Nah, apa sih bedanya universitas sama institut? Perbedaan sendiri hanya terletak dalam fakultas dan jurusan yang disediakan. Jika di universitas, fakultas yang disediakan cukup luas dan mencakup berbagai bidang. Namun, fakultas yang disediakan di institut hanya berfokus pada satu bidang. Yang pertama, saya akan membahas tentang sejarah ITB. ITB merupakan salah satu perguruan tinggi favorit yang berkedudukan di kota Bandung. Nama ITB diresmikan pada tanggal 2 Maret 1959 dan diresmikan langsung oleh Presiden Insinyur Soekarno berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 1959 tentang pendirian Institut Teknologi yang ditetapkan pada tanggal 28 Februari 1959. Sebelum dikenal dengan nama ITB, kampus ini terkenal dengan nama Teknik Hogeschool Bandung atau THS yang berdiri pada tanggal 3 Juli 1920 dan menjadi sekolah tinggi pertama di Hindia Belanda. Namun pada tanggal 8 Maret 1942, THS ditutup dan digantikan oleh Bandung Kogyo Daigaku pada 1 April 1944 oleh pemerintah militer Jepang. Bandung Kogyo Daigaku memiliki 3 bidang teknik, yaitu teknik sipil, teknik kimia, dan teknik listrik dan mesin. Pada bulan Agustus 1945, Bandung Kogyo Daigaku berubah nama menjadi Sekolah Tinggi Teknik Bandung dengan membuka 3 bagian, yaitu bagian jalan dan air, bagian kimia, dan bagian mesin dan listrik dengan lama studi 4 tahun. Namun pada tahun 1946, STT dipindahkan ke kota Yogyakarta dan akhirnya ditutup pada 19 Desember 1948 karena serbuan tentara Belanda. Didorong oleh gagasan dan keyakinan yang dilandasi semangat perjuangan kemerdekaan serta wawasan ke masa depan, pemerintah Indonesia meresmikan berdirinya Institut Teknologi Bandung pada tanggal 2 Maret 1959. Nah, pada tahun 2020, ITB telah menghasilkan lebih dari 1.200 alumni yang berperan penting dalam membangun bangsa, memiliki 12 fakultas, 128 program studi, 111 program keahlian, memiliki 25 pusat, 7 penelitian, dan 5 pusat unggulan iptek, dan lebih dari 25.000 mahasiswa program sarjana master dan dokter, memiliki 1.510 dosen dan 195 guru besar, dan berlokasi di 3 tempat, yaitu Kampus Ganesha Bandung, Jatinangor, dan Cirebon. ITB juga menjadi perguruan tinggi terbaik nasional yang menjadi pelopor kemajuan sains, teknologi, dan seni di Indonesia. Nah, ini adalah fakultas-fakultas yang tersedia di Institut Teknologi Bandung. ITB memiliki visi misi yang kuat dalam membentuk generasi yang dapat membuat perubahan dalam ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan kemanusiaan. Nah, visi ITB sendiri adalah menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia. Sedangkan misinya adalah menciptakan, berbagi, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kemanusiaan, serta menghasilkan sumber daya insani yang unggul untuk menjadi Indonesia dan dunia lebih baik. Dengan visi misi yang kuat, ITB sudah mencetak banyak mahasiswa yang berprestasi dalam berbagai bidang. Bahkan, ITB sudah membawa pulang lusinan piala dari berbagai fakultas mulai dari tingkat provinsi, nasional, sampai ke tingkat internasional. Sebagai salah satu perguruan tinggi favorit di Indonesia,
Banyak calon mahasiswa yang sudah menjadikan ITB sebagai sasaran untuk masuk ke perguruan tinggi. Apa sih yang membedakan ITB dengan yang lain? Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, institut terbaik di Indonesia. Menurut survei Webometrics, ITB menempati urutan pertama sebagai institut terbaik. Selain itu, ITB menempati urutan ketiga apabila disejajarkan dengan universitas lainnya. Dengan proses seleksi yang sangat ketat, tidak heran ITB mencetak lusinan mahasiswa dan alumni yang berprestasi dan juga sukses dalam dunia industri. Bahkan orang-orang hebat seperti Insinyur Soekarno, B.J. Habibie, dan Ridwan Kamil berasal dari ITB. Nah, yang kedua, ITB tidak membiarkan mahasiswanya salah jurusan. ITB memberikan kebebasan penuh kepada mahasiswanya untuk memilih sendiri jurusan dengan tanggung jawab dan tanpa paksaan. Pada saat awal masuk kuliah, mahasiswa akan dimasukkan ke fakultas sesuai dengan pada saat pendaftaran. Namun, belum dimasukkan ke dalam jurusan sesuai data pada saat pendaftaran. Kita akan dikenalkan terlebih dahulu dengan jurusan-jurusan yang ada di fakultas yang sudah kita pilih. Lalu, selama 1-2 semester, kita baru bisa memilih jurusan yang memang kita minati. Jadi, tidak akan ada istilah salah ambil jurusan dalam. Yang ketiga, ITB menyediakan banyak beasiswa. ITB merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang kaya akan beasiswa bagi mahasiswanya. Maka dari itu, kita nggak perlu takut nggak ada biaya untuk kuliah. Banyak banget beasiswa yang diurus secara resmi oleh lembaga kemahasiswaan ITB. Mulai dari beasiswa untuk calon mahasiswa, bahkan setelah dinyatakan lulus menjadi mahasiswa, peluang kita mendapatkan beasiswa semakin luas. Jadi, kita bisa mencari ilmu dengan tenang tanpa memikirkan beban biayanya. Nah, selain beasiswa, banyak juga kesempatan bekerja bagi mahasiswa di lingkungan ITB dengan imbalan yang sesuai. Dengan begitu, kita juga bisa mengumpulkan uang untuk kebutuhan kita sendiri. Yang keempat, fasilitas di ITB sangat lengkap. Soal fasilitas, jangan ditanya. ITB memiliki segudang fasilitas yang dikhususkan untuk kebutuhan mahasiswanya. Di antaranya, ITB menyediakan asrama putra-putri untuk mahasiswa yang ingin tinggal dekat dengan kampus. Dan ITB menyediakan fasilitas transportasi yang sangat memadai, jadi mahasiswa tidak perlu bingung bagaimana cara untuk menuju ke kampus. Lalu, ITB juga menyediakan pusat layanan kesehatan seperti klinik umum, klinik gigi, psikiater, pemeriksaan laboratorium, depot obat, dan P3K, dan lain-lain. Selain itu, ITB memberikan kemudahan dalam berolahraga dengan adanya fasilitas olahraga yang disebut dengan Sarana Olahraga Ganesha atau Saraga yang terletak di sebelah utara kampus ITB. Fasilitas olahraga yang ada di Saraga meliputi kolam renang, fitness center, trek lari, lapangan bola, lapangan futsal, lapangan basket, lapangan tenis, dan lapangan voli. Fasilitas belajar di ITB juga sudah sangat memadai, ditambah dengan adanya jaringan internet selama 24 jam. Jadi, memudahkan mahasiswa dalam mengerjakan tugas tanpa harus pergi ke warnet. Dan masih banyak lagi fasilitas yang disediakan oleh kampus ITB. Nah, yang terakhir, di ITB juga selain kegiatan belajar, mahasiswa ITB bisa mengembangkan hobi mereka lewat unit kegiatan mahasiswa atau UKM. ITB sudah terkenal dengan keberagaman UKM yang disediakan. Kurang lebih ada 75 UKM yang disediakan oleh ITB. Mulai dari rumpun olahraga, rumpun pendidikan, rumpun kajian, rumpun agama, rumpun seni dan budaya, sampai rumput unit media. Semua tersedia di ITB. Dengan begitu, selain kita menambah wawasan ilmu, kita juga bisa menambah teman, hobi, dan juga pengalaman. Ya, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.